Ciumnya Lasem. Yang pertama saya mau makan, dan yang kedua saya akan melihat pameran lukisan yang dilaksanakan dalam rangka dalam rangka apa, Mas? Fasilitasi bidang kebudayaan dari kayak Kemendikbud ya. Kemendikbud dan Ristek. Iya. Terima kasih banyak. Jika teman-teman ingin mengetahui, ikutilah video saya. Inilah teman-teman pameran lukisannya. Mudah-mudahan nanti saya ketemu dengan pelukisnya. Teman-teman, saya melihat pelukisnya ini. Namanya Mas Pino. Ya, saya mau bertanya sesuatu kepada Mas Pino. Selamat malam, Mas Pino. Selamat malam, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Mas, saya mau tanya ya tentang lukisan yang panjenengan Oh ya, buat. saya Yang pamerkan. mana ya? Yang dipamerkan yang mana saja, Mas ya? Ada dua lukisan, yang satu di rumah Tegel dengan judul Cermin Kecil Nusantaraku. Yang satu ada di sini dengan judul Blend with the Soul, berbaur sepenuh jiwa, atau dia membaur lah sepenuh jiwa. Mungkin bisa ke tempat Mari. lukisannya langsung. Ya, Mas Pino dulu, saya ikuti aja. Inilah ya, Mas, teman-teman. Lah Mas Pinonya. Ini lukisannya. Lukisan ini ya. Ini lukisannya ya. Yang saya beri judul Blend with the Soul. Blend with the Soul. Membaur sepenuh jiwa. Membaur itu dalam arti membaur dari sisi budayanya, hal-hal yang baik lah, yang positif. Di sini saya menggambarkan sebuah lukisan. Ada rumah gedung pagar atau gapura Chinese. Oh iya, rumah Cina ini ya. Rumah Cina, gapura Cina, yang di dalamnya ada pertunjukan gamelan. Pertunjukan gamelan, atau ya intinya kebudayaan Jawa lah ya. Dan Jawa berada di dalam di dalam rumah Cina. Ya. Dan ini saya juga mengadakan riset sebelumnya, banyak cerita-cerita yang seperti itu. Banyak dulu itu banyak pertunjukan yang diadakan oleh kelompok Tionghoa di Cina, itu mengadakan pertunjukannya malah pertunjukan ala-ala Jawa seperti gamelan, wayang, macem-macem gitu. Terus saya juga menemukan foto-foto di rumah-rumah Cina. Itu banyak foto-foto mbah-mbah atau nenek-nenek moyang
orang-orang China itu malah mengenakan pakaian kebaya. Oh, kebaya ya. Kebaya terus. Oh, iya. Ini seperti di lukisan ini ya? Iya, ini lukisan ini saya gambarkan seorangnya yang mau melihat pertunjukan alat Jawa. Oh, pertunjukan anak-anak di dalam itu ya. Pertunjukan alat Jawa. Tapi berada di dalam rumah di Cina dalam itu rumah ya. Cina. Karena apa? Bentuk rumahnya gitu Iya. ya. Itu kan Cina. banget. Terus Monggo dilanjut. di sini membuktikan bahwasanya mereka sangat mengapresiasi atau mencintai budaya Jawa. Kayak gitu. Wajah boleh Cina yang saya gambarkan Iya. sebuah gapura Cina, tapi jiwa tetap Jawa, gitu ya. Karena saya juga mendengar falsafah dari mereka dan saya sering itu mendengar falsafah itu berbunyi di mana kaki berpijak di situ budaya atau negaraku. Oh, begitu. Iya, ada falsafah yang sampai seperti itu. Di mana kaki Berpijak di situ negara dan budayaku gitu iya. ya. Itu membuktikan bahwasanya mereka tidak membanding-bandingkan di mana. Pokok di situ ya saya harus mengikuti itu. Itulah saya gitu. Itu fakta yang saya temukan banyak sekali. Terus digambarkan di dalam lukisan ini ya. Terus iya. ini saya hanya sekedar itu kerikil atau batu kecil ya. Itu saya cuma simbolik saja sebetulnya. Apa itu? Di bahwasanya di Lasem itu ada tiga kelompok yang besar yang menguatkan Lasem. Yaitu satu Jawanya atau pribuminya Jawa. Terus budaya Jawanya kental banget di Lasem itu, banyaknya sedekah bumi itu membuktikannya, ada banyak kegiatan-kegiatan ala-ala Jawa. Memang Jawa banget gitu. Terus kedua santri Lasem itu termasuk panjenengan juga santri nih. Ya, ini teman-teman ini Mas Pino ini dari pondok pesantren ini. Pondok pesantren Al Hidayat ya. Yuk monggo dilanjut. Perkenalkan dulu sebelumnya tadi lupa ya. Saya lahir di Pamutan. Terus besar di Tuban. Saya dulu mondok di Tuban. Terus sempat pindah-pindah pondok juga. Terus akhirnya saya sempat berproses, saya pengen kerja, pengen macam-macam, sampai di Malang saya ngamen, jual martabak, macam-macam itu ya. Karena saya pengen punya keterampilan. Tapi kalau hobi melukis itu dari kecil. Sejak kecil sudah hobinya melukis ya. Gambar. Terus saya tahu apa itu lukisan, bagaimana cara melukis itu ketika di Malang. Ketika di pondok saya tekuni kaligrafi karena itu yang bisa saya lakukan di dunia dalam seni. Pondok ya. Di dalam pondok, karena pondok itu kan tidak ada yang mengajarkan melukis. Ada sih, itu biasanya pondok-pondok khusus yang mengajarkan seni, itu pondok-pondok khusus. Kalau kebetulan pondok-pondok yang saya tempati itu tidak ada pelajaran. Jadi saya hanya melampiaskan hobi seni saya di kaligrafi itu dulu, sambil belajar sketsa otodidak. Dulu masih serba manual, Bu. Saya mau belajar apa, nyari buku dulu, pelajari sendiri. Kalau sekarang enak, kita tinggal cari di Google atau di YouTube, ada banyak tutorial. Dulu betul-betul saya manual. Itu berproses saya. Sampai akhirnya saya habis dari Malang, saya ke Jepara juga pengen belajar ukir. Ternyata semuanya harus bayar dulu. Untuk belajar ukir saya harus bayar. Wah, saya pinginnya itu ngawulo atau apa ya, membantulah. Saya pengen dapat ilmu pelan-pelan gitu, malah tidak ada kebetulan waktu itu tidak ada yang mau nampung saya. Akhirnya saya balik terus di rumah. Terus saya pengen mondok lagi, sampai akhirnya saya jatuh pilihan saya mondok di Lasem. Di Lasem pun gitu. Oh, di pondok apa itu ya? Dulu awalnya di Al-Fatah Lasem, termasuk
termasuk Ali Dayat juga, keluarga Bani Maksum, keturunannya Mbah Maksum. Mbah Maksum ya. Waktu itu diasuh oleh Abah Zainuddin Maktum. Ya. Sampai saya sempat pindah-pindah juga di Lasem itu. Saya nyari pondok yang mau nampung keadaan saya, yang mau nampung background saya. Saya yang mau nampung kamar saya kotori dengan cat. Itu sampai akhirnya di Ali Dayat saya diterima oleh Mbah. Waktu itu yang ngasuh masih Mbahnya Aziza Maksum. Sampai sekarang saya berproses berkesenian di Lasem. Sampai ketemu budayawan, komunitas lukis, terus senior, guru-guru, master lukis. Itu saya ketemu ketika saya di Lasem. Banyak, ada sanggar pesisir, macam-macam. Yang akhirnya itu membuat saya lebih semangat lah. Terus kita kembali ke lukisan lagi. Ya. Yang menguatkan Lasem, Jawa, terus santri ya. Santri Lasem itu bisa dikatakan kota santri juga, bisa dikatakan Tiongkok kecil juga, bisa dikatakan Jawa Tulen juga kan gitu. Ada itu 3 kelompok itu yang menguatkan Lasem, yang menimbulkan sinergi yang bagus dalam segi toleransi dan budayanya. Gitu. Jawa. Santri dan Cina. Ya, itu sama-sama kuat. Sama-sama kuat jelas. Iya, dan toleransinya sangat tinggi sangat ya. bagus. Toleransinya sangat tinggi. Beda dengan di kota yang lain ya. Jarang saya dapatkan seindah di Lasem itu jarang. Di kota lain mungkin bisa waya sewajarnya, tapi tidak seperti di Lasem ya. Yang sangat luar biasa. Iya. Dan menginspirasi. Bahkan saya itu sering bisa dikatakan beruntung bisa berkarya, berproses di Lasem itu sangat beruntung. Karena banyak inspirasi yang bisa saya dapat. Bahkan saya sampai pernah diundang dapat undangan sampai ke istana gara-gara menang lomba festival Gapura, desain Gapura itu. Dulu saya beruntung sih sebetulnya. Iya. Gapura di Soditan itu? Iya, di Soditan. Oh, itu penjenengan itu yang? Itu termasuk saya tim, tim. Iya. Nah, itu kan sampai ke Istana Negara ya itu? Ya Allah. Itu penjenengan tuh? Ketemu langsung Pak Jokowi. Dan itu bukan saya yang hebat. Iya. Yang pasti itu adalah faktor tim dan istilahnya tempat yang membawa keberuntungan. Saya cuma mengangkat toleransi. Di situ saya menggambarkan sebuah gapura yang ada Al-Quran terbuka, di bawahnya ada bangunan Cina dan ada batik dan kopinya. Itu kan, khas banget Lasem ya. Khas dan Lasem itu kan Cina. Jadi kita bisa mengeksplor banyak sekali inspirasi di Lasem. Itu kan suatu keberuntungan menurut saya. Bukan saya yang hebat, tapi memang saya beruntung berproses di Lasem. Yang bahkan Pak Jokowi juga pernah bilang kan, kalau ingin melihat Indonesia, lihatlah Lasem kan gitu ya. Karena gambarannya sudah ada di Lasem. Iya, sudah di Lasem semua. Jadi Lasem itu mewakili. Bahkan dari situ saya punya ide untuk bikin lukisan lagi yang saya pamerkan di acara ini yang ada di Rumah Tegel. Di Rumah Tegel. Iya, yang saya beri judul Cermin Kecil Nusantara. Itu Cermin Kecil Nusantara. Saya lihat dulu. Ini judulnya ini ya. Ya, ini sebetulnya saya terinspirasi dari ngendikane pidatonya Pak Jokowi lah waktu di Tiongkok dulu. Itu di YouTube ada, saya sampai gitu Lasem. Cermin Kecil Nusantara. Nanti mungkin kita ke Rumah Tegel dulu. Rumah Tegel, ya. Untuk menjelaskan gambaran lukisan saya seperti apa. Nanti saya jelaskan di sana. Oh iya. Terima kasih banyak ya Mas Pino ya. Mungkin untuk saat ini cukup dulu gitu ya. Nanti disambung nanti kita berada di Rumah Tegel. Ya.
Monggo, Yeah. kalau mau lanjutkan yang lain. Itulah tadi teman-teman ya, bincang-bincang kami dengan Mas Pino. Mas Pino ini dari Pondok Pesantren di Lasem ini teman-teman. Dan luar biasa hebat. Karena lukisannya, karena karyanya, maka Mas Pino sampai juga di Istana Negara. Cukup dulu ya teman-teman ya untuk vlog saya kali ini. Akan saya lanjutkan nanti di vlog yang lainnya, yaitu berada di Lasem juga, yaitu berada di rumah.